Ya. APRC ini bentuknya sama seperti ARC, cuman sekarang yang kalian pegang itu kan tulisannya ARC ya. Tapi nanti kalau kamu sudah dapat APRC, bentuknya itu sama seperti ARC, cuman di pojok kiri atas itu ada tulisannya APRC ya, Wai Joyong Joji Liuchen, itu APRC ya. Terus kalau di Indonesia, APRC itu namanya adalah kartu izin tinggal tetap atau kitab ya. APRC sama dengan kartu izin tinggal tetap ya. Bentuknya antara ARC dan APRC itu sama. Cuman bedanya keterangannya ARC dan APRC ya. Untuk fungsi-fungsinya kalau mungkin kalian mencari fungsi APRC mungkin kamu nggak ketemu, mungkin keluarnya bahasa Mandarin atau bahasa Inggris ya. Kamu bisa cari untuk izin untuk Indonesianya itu namanya kitab ya, kitab atau kartu izin tinggal tetap. Itu fungsinya hampir sama ya. Ini yang saya masuk dengan APRC. Jadi APRC, ARC itu bentuknya sama, cuman keterangannya yang berbeda ya. Kalau kamu sudah punya APRC ini, kamu bisa keluar masuk di Taiwan, ke Indonesia Taiwan. Mungkin kamu pingin di dalam setahun ini, pingin di Indonesia setengah tahun, pingin di Taiwan setengah tahun, itu juga bisa. Cuman untuk sekarang pandemi ini kan proses karantina yang ribet, banyak orang yang tidak kayak gitu. Banyak orang-orang Indo yang pemegang APRC itu di Indo setengah tahun, di Taiwan setengah tahun. Kerjanya ya freelance gitu, nggak ada ikatan kerja, ya part-time begitu. Untuk kalian TKI kan misalnya bisa cari kerja di rumah sakit ya. Rumah sakit itu kan gede gajinya. Kalau nggak salah antara 2.400 ya. 2.400 kalau misalnya kamu dipotong cari tempat tinggal sendiri kan, kamu harus cari tempat tinggal sendiri. Ya, jadi kamu juga kontrak sendiri, bayar asuransi sendiri, ya semuanya mandiri, ya tidak ada ikatan kerja. Yang penting kamu tidak pulang ke Indonesia 5 tahun berturut-turut. APRC itu tidak dibatalkan ya. Bisa pulang pergi tanpa visa. Ini saya jelaskan secara detail supaya dipahami dengan mudah ya. Bagaimana strukturnya pembuatan APRC? Kenapa banyak yang ikut ujian TOEFL ya? Di sini saya jelaskan. Oke. Kamu ini kan TKW ya, TKW. TKW ini kan tidak bisa atau tidak boleh urus APRC. Ya, tidak boleh. Dari dulu itu tidak boleh. Tapi mulai bulan 4 kemarin, pemerintah memberi kesempatan kepada para TKW ini bisa urus APRC. Caranya itu, kamu dari TKW harus dianggap, harus naik level menjadi TKW terampil. Ya, kamu harus menjadi TKW terampil. Syarat untuk menjadi TKW terampil ini adalah satu ya, kerja di atas 6 tahun atau katanya sekarang di atas 5 tahun. Aku belum pasti itu yang 5 tahun ya, tapi yang pasti itu di atas 6 tahun. 2, gaji di atas 24.000 ya. 3, lulus ujian TOEFL. 4, ikut pelatihan Dapnaker 24 jam ya. Apabila kamu sudah memenuhi syarat ini, maka majikanmu membawa syarat-syarat ini ke Dapnaker ya, untuk menjadikan kamu sebagai TKW terampil ya. Setelah kamu menjadi TKW terampil, otomatis kamu kerjanya juga sebagai TKW terampil, bukan TKW biasa. Paham? Setelah kamu bekerja di TKW terampil ini 5 tahun baru kamu urus APRC ya. Dan syarat pembuatan APRC ini tidak ada ujiannya ya. Syarat pembuatan APRC itu tidak ada ujiannya ya. Syaratnya itu gaji di atas 55 per bulan, SKCK dan lain-lain, tapi tidak memerlukan ujian ya.
Yang memerlukan ujian ini, sertifikat TOEFL ini adalah menjadi TKW terampil. Ya, kamu mau urus EPRC, kalau tidak menjadi TKW terampil tidak akan bisa. Ya, walaupun kamu jadi TKW terampil, belum tentu bisa ajukan juga mungkin. Oke? Paham? Saya boleh tanya, kan sekarang gaji naik 20, kan dulu pas gaji 17 yang mau daftar EPRC 24, apa sekarang masih sama 24?谢谢. Oke, ya sebelum saya menjelaskan berapa syarat daftar gaji untuk mengajukan EPRC, saya mau jelaskan di sini. Gaji 24 itu bukan syarat membuat EPRC, tapi syarat untuk naik level menjadi TKI terampil. Ya, di sini ditulis di poin ini ya. Jadingkan hu 1 bulan gaji 2万4 isang. Ya, udah lulus ujian atau selesai ikut pelatihan. Ya, itu bisa naik level menjadi tenaga terampil. Kemarin udah saya jelaskan siapa yang bisa menaikkan level kamu. Ya. Jadi sekali lagi gaji 24.000 itu syarat menjadi pekerja terampil. Ya, bukan syarat untuk mendaftar EPRC. Ya, kalau kamu mau urus EPRC ya kamu harus alih menjadi tenaga terampil dulu selama 5 tahun baru bisa urus EPRC. Jadi intinya TKW, maaf aku menggunakan kata TKW karena banyak banget yang nggak paham. TKW itu kan tidak boleh urus EPRC. Tapi pemerintah memberikan kelonggaran mengurus EPRC asal kalian itu beralih naik level menjadi TKI terampil gitu. Terus apa syaratnya menjadi TKI terampil? Ya kamu udah kerja 6 tahun lebih. Ya, 1 gaji bulanannya 24.000. 2 kamu udah lulus sertifikat Mandarin atau TOEFL atau selesai pelatihan 24 jam di Depnaker. Itu syaratnya untuk menjadi pekerja terampil. Siapa yang mengajukan? Ya majikan. Majikan mengajukan ke Depnaker membawa sertifikatmu itu dan syarat-syarat yang lain. Nah, berapa sih sebenarnya syarat atau gaji pengajuan EPRC? Ya, di sini ditulis. Ya. Jadi syarat untuk mengajukan EPRC gajinya itu sekitar 50.000 per bulan. Ya. Atau setahun 500.000. Itu syarat membuat EPRC ya. Di sini ditulis 50.500. Sekali lagi. Untuk formal bisa nggak? Bisa. Ya, formal atau pabrik atau panti jompo itu bisa. Syaratnya sama ya. Harus 6 tahun ke atas. Ya, kalau untuk pabrik harus punya sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu kan banyak. Terus syarat gajinya itu 33 ke atas. Ya, untuk panti jompo syarat gajinya 29.000 ke atas. Untuk pabrik syarat gajinya itu 33.000 ke atas. Sanwan ya. Sanwan ding 30.000 ke atas baru bisa beralih menjadi tenaga terampil. Apabila gajimu udah 35 itu nggak usah sertifikat. Tapi kalau masih gajimu masih 30.000 itu kamu masih memerlukan sertifikat. Oke, ya mari kita lihat sertifikat apa aja yang diperlukan. Jadi sertifikat apa yang diperlukan? Sebelum saya jelaskan, mari kita gunakan aplikasi Kilat untuk mengirim barang dan mengirim uang. Cepat dan aman. Gunakan Kilat Taiwan. Ya. Jadi sertifikat apa yang diperlukan oleh pekerja pabrik? Ya ini kita lihat di sini. Aku juga belum pernah lihat. Lisensi profesional untuk pabrik, ya konstruksi, pertanian, panti jompo, perawat orang tua. Ini kita buka untuk pabrik. Ya.
pabrik lulus item ujian teknis di bidang manufaktur tes keterampilan teknisi. Pabrik melalui item lisensi bidang manufaktur tes keterampilan teknisi. Ya, ini harus total ada 17 item tes keterampilan bidang manufaktur. Ya, ini kamu miliki salah satu dari 78 ini, majikanmu atau bosmu bisa ajukan kamu menjadi tenaga terampil. Bagaimana kamu mendapatkan sertifikat ini? Kamu bisa mendaftar tes keterampilan. Ya, ini ada di sini. Webnya di sini. Silahkan. Itu semuanya ada di www.wda.government.tw WDA ya. Nanti kamu cari infonya di situ. Sekolahnya, cara mendapatkan sertifikatnya itu semua ada. Ya, jadi harus cek sendiri, harus tanya sendiri bosnya. Jadi total ada 78 sertifikat keterampilan. Miliki salah satu saja. Ya, baru bisa ajukan. Oke, semoga membantu.